Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah muslimin muslimat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Ilahi Rabbi, atas segala karunia nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama bisa berbondong-bondong melangkahkan kaki menuju Masjid Ar-Raudhah yang kita cintai. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan kami mewakili pengurus Yayasan Bagus Salam Masjid Ar-Raudhah untuk menyampaikan beberapa pengumuman terkait pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Insya Allah sesaat lagi kita akan segera memulai sholat Idul Adha yang akan dipimpin Imam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'jaza jundahu wa hasamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bidhabbil adhiyah wa balaghana ila hadzal yawmin ashri dzil hijjah wa ashhadu an la ilaha illallah dzur rahmati wasi'ah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi turja minhu asy-syafa'ah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qail fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha yang senantiasa dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana yang sakral dan bahagia ini, semua yang hadir di tempat ini sudah barang tentu akan merasakan betapa besarnya sebuah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tercurah kepada diri kita semuanya. Nikmat itu tidak akan bisa dihitung satu persatu, baik dengan angka maupun dengan sebuah angan-angan. Nikmat itu haruslah mengiringi setiap langkah kita dalam sebuah kehidupan di dunia ini, untuk kita syukuri dan kita kuatkan serta kita wujudkan melalui sebuah lisan, tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat inilah
yang senantiasa harus kita tancapkan baik secara lahiriah maupun secara batiniah kita. Di antara kenikmatan yang tidak bisa kita pungkiri pada saat ini adalah sebuah karunia di mana Allah memberikan umur yang panjang kepada kita. Allah senantiasa memberikan sebuah kesehatan dan sebuah kesempatan untuk senantiasa semuanya mengiringi dalam langkah-langkah kita dalam sebuah bentuk keistiqomahan dalam sebuah ibadah kepada kita semuanya, sehingga kita pada saat ini mampu merasakan sebuah kenikmatan berhari raya Idul Adha pada tahun ini bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Nikmat ini haruslah senantiasa teringat sebagai bentuk wujud pengakuan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji merupakan sebuah manifestasi penghambaan serta wahana menampakkan sebuah kehinaan diri kita seperti halnya yang dapat dirasakan pada saat kita melaksanakan ibadah umroh atau ihram, memakai ihram. Orang yang berhaji dilarang untuk menghias diri meskipun sebenarnya mampu. Saat ihram ia dituntut berpenampilan sederhana, ungkapan rasa terima kasih kita atas segala kenikmatan yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semuanya. Dengan keduanya, seseorang haruslah mengorbankan dua hal, yaitu tenaga dan hartanya. Hal ini pun senada di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Imran ayat 97, di mana dengan secara tegas Allah mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kaya dari segala seluruh alam ini. Ma'asyiral muslimin wal mu'takifin, jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara historis ibadah haji ke Baitullah sudah dilakukan oleh para nabi dan rasul yang terdahulu. Akan tetapi pada zaman Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama berbeda pendapat tentang permulaan di mana disyariatkannya ibadah haji. Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya ibadah haji diwajibkan pada tahun ke-10 di bulan Hijriah. Ada pula yang berpendapat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah ke kota Madinah. Dan ada pula pendapat yang lain di mana sesungguhnya haji diwajibkan pada tahun ke-6 di bulan Hijriah. Dari semua pendapat-pendapat yang ada, maka pendapat yang terakhirlah yang paling masyhur dan disepakati oleh para ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di sisi lain, ibadah haji adalah upaya mujahadah atau mengerahkan segenap kemampuan untuk menjalankan segala bentuk perintah-perintah Allah dan berharap memperoleh daripada ridhonya, sehingga dapat berjumpa bersamanya ketika kelak. Ibadah haji juga bisa dikatakan sebuah simbol kepulangan manusia kepada Tuhannya, karena siapapun yang menunaikan ibadah haji mesti meniatkan dirinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala serta menghadap kepadanya hanya dengan sebuah pakaian yang serba putih dan sederhana, jauh daripada kata mewah dan menunjukkan atribut daripada kesombongan diri. Saat itu jamaah haji senantiasa menjadikan orientasinya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ikrar kita di dalam melaksanakan ibadah salat. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keberhasilan ibadah haji tidak hanya dilihat dari seberapa banyak seseorang menunaikan hartanya yang dia keluarkan, akan tetapi lebih ditentukan oleh sebuah bentuk kesadaran akan sebuah musyahadah dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang diikuti dengan sebuah keikhlasan.
Karena sesungguhnya musyahadah dan keikhlasan inilah yang akan membentuk sebuah visi kemanusiaan, keadilan, solidaritas, ketaatan, dan kepasrahan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama dengan waktu yang berbeda, umat Islam di tanah air tidak sedang melaksanakan ibadah haji, senantiasa diperintahkan yaitu untuk melaksanakan yaitu berkurban, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah waktu Indonesia yang bertepatan pada waktu hari ini dan 3 hari berikutnya atau yang kita kenal dengan hari tasyrik. Kita disyariatkan untuk menyembelih Sallallahu alaihi wasallam dengan secara tegas. Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan sebuah kemanfaatan kepada orang lain. Tidak heran jika ibadah kurban ini meskipun masuk dalam sebuah kategori sunnah, tetapi sangat dianjurkan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada pula ulama yang sampai mewajibkan daripada ibadah kurban ini, karena berdasarkan dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yuqrabbanna musallana, yang artinya barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini seolah-olah ingin menyampaikan sebuah pesan kepada kita bersama bahwa sesungguhnya kesolehan spiritual yang diraih bukan hanya sekedar dengan melakukan ibadah-ibadah yang wajib, akan tetapi juga haruslah kita ikuti dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Jika tidak dibarengi dengan salah satunya adalah dengan beribadah kurban yang bisa menciptakan sebuah bentuk kesolehan sosial, sementara kita mampu untuk meraih daripada kedua hal tersebut. Kesadaran spiritual dan kesadaran sosial inilah yang mestinya haruslah kita raih dari setiap amaliyah ibadah yang kita tunaikan. Barangkali itu pula mengapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melaksanakan ibadah mahdhah, akan tetapi juga kita pun diperintahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya disebabkan oleh kerawanan dan juga ketimpangan sosial tadi, sehingga pembagian daging kurban kepada orang-orang yang yang fakir sejatinya sejalan dengan amanat daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dengan secara tegas Allah mengatakan, fakulu minha wa at'imu al-ba'isal faqira, yang artinya maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. Surat Al-Hajj ayat 28. Terlebih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari berkurban seorang hamba bukanlah sekedar daging dan darahnya, melainkan sebuah nilai-nilai ketakwaan dan keikhlasan niatnya, sampai-sampai setiap helai bulu hewan yang dikurbankannya tidak luput dari perhitungan segala bentuk kebaikan, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ditanya tentang apa yang didapati dari kurban itu. Bikulli sya'ratin hasanatun, artinya pada setiap helai bulunya terdapat nilai-nilai kebaikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini, marilah terus kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di sisa-sisa usia yang Allah berikan terhadap diri kita senantiasa menjadi orang-orang yang terus beristiqamah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa kita memiliki sebuah jiwa sosial yang tinggi, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan sebuah keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila
La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla wattaqullaha ta'ala fi hadzal yaumil 'azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وارض اللهم عن خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله يا الرحمن يا الرحيم يا الله يا Tuhan kami. Di pagi hari yang sakral ini, kami mengadahkan kedua belah tangan kami untuk serta menundukkan wajah kami yang penuh dengan kehinaan serta berharap belas kasih-Mu yang tidak terbatas. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Maha Pengasih tak pandang kasih. Engkau adalah Maha Penyayang tak pandang sayang. Sesungguhnya kami hadir di tempat ini, ya Allah, bersimpuh sebagai hamba-Mu yang senantiasa mengharapkan segala bentuk ampunan serta pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Ghafar, kami adalah hamba-Mu, ya Allah, yang senantiasa dhaif ini, sering melalaikan segala bentuk perintah-perintah-Mu, ya Allah, dalam hidup ini. Bahkan kami sering mengkonsumsi dan menikmati segala fasilitas yang Kau anugerahkan kepada kami. Akan tetapi kami, ya Allah, bahkan jarang pada diri kami senantiasa ada rasa syukur kepadamu, ya Allah. Engkau jadikan kedua belah mata ini, ya Allah, yang senantiasa sempurna serta mampu melihat dan mampu menatap segala kekuasaan-Mu. Akan tetapi kami, ya Allah, tidak pernah menggunakan kedua mata ini untuk membaca Al-Quranul Karim. Bahkan tidak jarang mata ini, ya Allah, kami gunakan untuk bermaksiat kepadamu, ya Allah. Bahkan kami lebih hina daripada orang-orang yang buta kedua belah matanya, tetapi mereka mampu menghafal Al-Quranul Karim. Bahkan kami, ya Allah, sampai sekarang ini masih ada yang belum bisa membaca Al-Quran. Senantiasa malu pada diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, Engkau ciptakan kedua belah tangan ini, ya Allah, yang senantiasa indah dan sempurna. Akan tetapi kami tidak pernah menggunakan untuk bersedekah dan membantu saudara-saudara kami yang membutuhkannya, ya Allah. Begitu banyak kenikmatan yang kami makan, bahkan terkadang kami memakan makanan tersebut begitu banyaknya sehingga tidak jarang barang yang begitu banyak yang kami buang ke tempat sampah karena basi dan berlebihan. Akan tetapi kami, ya Allah, tidak pernah memikirkan bagaimana nasibnya anak-anak yatim, orang-orang fuqara dan orang-orang miskin yang terkadang mereka menangis dan berteriak akan kelaparan. Tetapi kami tidak peduli, ya Allah, dengan penderitaan mereka. Bahkan tidak jarang, ya Allah, tangan ini kami gunakan untuk bermaksiat, mencuri, bahkan menyakiti orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ciptakan kedua telinga ini, ya Allah, mampu dan bisa mendengar serta lisan ini mampu bicara. Akan tetapi, ya Allah, telinga dan lisan ini tidak pernah dan jarang kami pergunakan untuk mendengar perkataan-perkataan yang baik. Bahkan kami tidak pernah mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, sehingga kami menjadi manusia yang lebih rendah daripada orang yang tidak pernah mendengar selama dalam hidupnya di dunia ini. Bahkan lisan kami ini, ya Allah, tidak pernah kami gunakan untuk berzikir, bertasbih, beristighfar, memohon ampunan dan baca Al-Quran serta berkata-kata baik. Bahkan tidak jarang, ya Allah, lisan yang ada pada diri kami gunakan untuk menyakiti saudara-saudara kami. Kami menggibah, memfitnah, bahkan membuka aib-aib daripada saudara kami. Sesungguhnya kami lebih hina daripada orang yang tuli, bisu,
Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikan kedua belah kaki ini ya Allah begitu sempurnanya sehingga kami mampu untuk berjalan dan melangkah. Akan tetapi kesempurnaan kedua kaki kami ini ya Allah tidak pernah kami gunakan untuk melangkah ke masjid, untuk bersolat berjamaah, bermudzakarah. Terkadang kami merasa sombong melangkahkan kedua kaki kami ini ya Allah ke tempat maksiat. Bahkan terkadang kami merasa hebat, padahal Allah tahu segala kelemahan kami. Terkadang kami merasa paling bersih dan suci, padahal Allah tahu segala aib-aib yang ada pada diri kami. Terkadang kami merasa paling pintar, padahal Engkau tahu ya Allah segala kebodohan-kebodohan yang ada pada diri kami. Kami merasa hina ya Allah dari saudara-saudara kami yang tidak memiliki kesempurnaan. Akan tetapi mereka senantiasa bersyukur, bersujud dan melangkahkan kakinya untuk meramaikan masjid dan majlis-majlis ilmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, selama kami menjadi anak ya Allah, kami belum bisa dan mampu membahagiakan kedua orang tua kami. Bahkan kami sering membuat sedih sehingga mengucurkan air mata daripada kedua orang tua kami. Dan terkadang membuat mereka murka, bahkan mereka menghardik, bahkan kami pernah menghardik kedua orang tua kami. Merasa paling pandai, merasa paling hebat, padahal kami tahu ya Allah, dengan wasilah kedua orang tua kami bisa ada di dunia ini ya Allah. Ibunda kami ya Allah, yang mengandung kami selama 9 bulan melahirkan dan menyusui kami, mereka ikhlas dan ridho mengeluarkan darahnya, menahan sakit demi kehadiran kami sebagai seorang anak. Ibunda kami tidak pernah meminta bayaran apapun kepada anaknya demi anaknya. Hidup menjadi kebanggaan, hanya berharap hidup menjadi sebuah kebanggaan di dunia dan akhirat. Ayahanda kami ya Allah, mereka bekerja mencari nafkah siang dan malam untuk keluarga dan anak. Siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, hanya untuk memenuhi segala kebutuhan kami. Bercucur keringat, terkadang sakit dan tidak bisa merasakan, hanya sekedar memenuhi kebutuhan keluarga dan anaknya sampai besar dan tumbuh besar. Akan tetapi kami ya Allah belum bisa membalas jasa-jasa kedua orang tua kami. Bahkan kami sering menyakiti kedua orang tua kami, bahkan kami berani membentak dan merasa orang yang paling hebat dan pintar di hadapan kedua orang tua kami. Ya Allah, seandainya kedua orang tua kami sudah wafat ya Allah, dan kami belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Seandainya mereka sedang dihimpit oleh bumi ya Allah, luaskanlah di alam kuburnya mereka ya Allah, tempatkanlah mereka di surga-Mu ya Allah. Seandainya kedua orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkanlah umur mereka ya Allah, sehatkan jasmani dan rohaninya, dan wafatkanlah mereka dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'al 'idana sa'idan wa 'amalan salihan rasyidan. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma' qulubana ala kitabika wa sunnati nabiyyika wa alif baini qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa jannibna al fawahisha wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tusna'un. Selamat Idul Adha. Semoga senantiasa amaliah-amaliah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
إله إلا الله